Ya, sudah terlihat Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Ya, ketidaknyamanan dalam kehamilan itu biasanya sering dialami oleh ibu-ibu hamil, baik di trimester 1, trimester kedua, maupun trimester ketiga. Nah, ketidaknyamanan yang dirasakan ini biasanya disebabkan karena adanya perubahan hormonal pada saat kehamilan. Tetapi jika tidak kita atasi, maka bisa berdampak ke arah yang lebih serius atau ke arah yang patologis karena di sini kan menyebabkan ketidaknyamanan pada si ibu. Jadi harus ada bagaimana kita mengatasi supaya ketidaknyamanan itu tidak berlanjut begitu. Sekarang kita bahas beberapa ketidaknyamanan yang sering dialami oleh ibu hamil. Yang pertama adalah nyeri punggung. Nah, ini sering sekali ibu hamil mengeluhkan nyeri punggung. Ini sakit pada bagian tubuh belakang mulai dari punggung hingga ke pinggang. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban berat dari bayi dalam kandungan. Nah, jadi dengan semakin berat, semakin besarnya bayi di dalam kandungan menyebabkan postur tubuh ibu juga terpengaruh ya sehingga terjadi juga tekanan ke arah tulang belakang yang tadinya lurus menjadi lordosis. Inilah yang mengakibatkan timbulnya ketidaknyamanan pada tulang belakang atau bagian punggung dan pinggang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dapat kita uh, informasikan kepada si ibu dan keluarga dengan cara boleh dipijat, tetapi pijatnya jangan terlalu keras gitu ya, pijatan yang lembut, boleh libatkan si anggota keluarga ataupun ke terapis dan ingat jangan di daerah perut yang dipijat. Kemudian juga bisa dikompres dan memperbaiki postur tubuh, jadi tidak memutar badan atau membungkuk saat duduk maupun berdiri. Ya, jadi usahakan postur tubuhnya yang baik sehingga uh, gejala ataupun ketidaknyamanan ini dapat dikurangi. Selanjutnya nyeri pada payudara. Ini biasanya terjadi pada trimester pertama. Hal ini disebabkan karena meningkatnya hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon ini berfungsi untuk menunjang tumbuh kembang si bayi di dalam kandungan, serta mempersiapkan payudara ibu hamil untuk menyusui bayinya. Begitu. Nah, tapi efek dari hormon ini yang meningkat tadi, estrogen dan progesteron yang meningkat itu menyebabkan aliran darah ke payudara itu juga mengalami peningkatan. Jumlah kelenjar susunya bertambah, lapisan lemak di payudara pun menjadi lebih tebal. Dampaknya payudaranya membesar dan menyebabkan uh, nyeri gitu ya, serta lebih sensitif saat disentuh. Itu pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron. Penanganannya pakai bra yang sesuai dengan ukuran payudara, tidak kelonggaran dan tidak juga kesempitan. Jangan pergunakan bra yang berkawat karena ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman semakin berat ya. Kemudian usahakan pakai yang terbuat dari bahan katun ya untuk mengurangi nyeri payudara saat tidur. Kemudian konstipasi. Nah, ini pun sering dialami pada ibu hamil. Keluhan ini sering dialami di awal kehamilan karena terjadinya peningkatan hormon progesteron, di mana hormon ini menyebabkan otot mengalami relaksasi, sehingga kerja usus menjadi kurang efisien. Nah, tetapi keuntungannya eh, di sini makanan akan lebih banyak terserap, ya.
Tetapi dampak negatifnya memang karena dia lebih lama di dalam usus, maka dia menjadi lebih menumpuk. Kalau menumpuk, tambah lagi seratnya kurang, airnya kurang, maka dia akan lebih mengeras. Itulah yang menyebabkan kenapa konstipasi terjadi. Penanganannya di sini banyak makan serat, minum air putih yang banyak, ubah gaya hidup ya, sering seperti olahraga yang rutin itu ya harus dilaksanakan. Kemudian untuk minum obat pelancar atau pencahar itu harus ada resep dari dokter sehingga di sini tidak dianjurkan kita yang memberikan resep gitu ya. Kalau kita hanya sifatnya preventif promotif. Nah, selanjutnya ada pingsan. Pingsan saat hamil ini merupakan hal yang normal terjadi. Nah, biasanya disebabkan karena adanya perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Pada ibu hamil terjadi perubahan pada sistem kardiovaskuler, ya, di mana detak jantungnya menjadi lebih cepat, jumlah darah dalam tubuh bertambah 30-50%, kemudian pembuluh darah pun membesar, sehingga tekanan darah itu akan menurun secara bertahap sementara waktu, sehingga timbullah tadi pingsan. Bagaimana upaya kita mencegah supaya tidak terjadi pingsan? Beranjak dari tempat duduk atau tempat tidur itu secara perlahan. Jadi harus perlahan ya, duduk jika sudah merasa lelah berdiri. Kemudian atur pola makan dengan baik untuk menjaga kadar gula darah. Banyak konsumsi makanan sumber zat besi tinggi. Minum yang banyak untuk menjaga hidrasi tubuh. Nah, ini juga harus diatasi. Vertigo. Nah, secara umum pada saat kehamilan tekanan darah itu akan turun, ya. Kemudian ditambah lagi dengan hormonal tadi. Nah, tekanan darah yang rendah atau yang turun ini tadi menyebabkan ibu hamil merasa sering pusing, terutama ketika bergerak dari berbaring atau dari duduk ke berdiri. Itu ada keluhan seperti kayak kunang-kunang gitu ya. Kemudian ciri-ciri dari vertigo sendiri itu seperti di sekeliling itu berputar. Kemudian dia tidak memiliki keseimbangan, serasa ada sensasi berputar dan ada mual. Keluar keringat dingin dan seolah-olah merasa dirinya berpindah tempat. Ini ciri dari vertigo. Bagaimana cara mengatasinya? Hindari untuk berdiri yang terlalu lama. Pastikan kaki tetap bergerak agar sirkulasi darah bisa berjalan dengan normal. Kemudian ketika tidur, hindari posisi terlentang dan usahakan untuk tidur menghadap ke kiri karena aliran darahnya supaya tidak tertekan gitu ya. Hindari mandi menggunakan air panas dan jangan memakai pakaian yang sempit karena ini akan tidak menyerap keringat, menambah dia menjadi sesak. Kemudian usahakan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Lanjut, keluhan yang sering diamati itu adalah carpal tunnel syndrome. Nah, ini bisa, kalau carpal tunnel syndrome itu kan seperti kayak kesemutan gitu tangan dia. Nah, ini bisa dilakukan istirahatkan tangan, terapi peregangan otot, kemudian dibebat, itu bisa. Kemudian sakit kepala. Untuk sakit kepala ini biasanya harus kita cari tahu penyebabnya karena apa. Apakah karena kelelahan atau keletihan, adanya ketegangan otot, ketegangan pada otot mata karena natap layar laptop dari pagi hingga malam gitu kan ya. Kemudian adanya
cairan tubuh yang berlebihan gitu. Kemudian dinamika cairan saraf yang berubah. Nah, ini harus dicari penyebabnya. Disebabkan karena hal yang fisiologiskah atau memang ada penyakit penyertanya. Jadi kalau ada penyakit penyerta berarti dia bukan ketidaknyamanan yang sifatnya fisiologis, maka harus segera dilakukan rujukan. Nah, ada beberapa cara untuk menghilangkan sakit kepala saat hamil. Contohnya, lebih banyak tidur, istirahat, dan relaksasi. Tapi jangan tidur terus ya. Kalau tidur terus juga bisa menimbulkan sakit kepala gitu kan ya. Aliran darah nggak lancar. Kemudian ikuti kelas yoga hamil. Makan teratur dengan asupan yang bergizi. Kemudian bisa kompres leher bagian belakang, mandi air hangat, pijat leher dan bahu. Nah, itu juga bisa mengurangi sakit kepala. Pada saat hal-hal ini kita lakukan, sakit kepalanya berkurang, berarti dia masih dalam batas normal. Tapi kalau udah dilakukan ini, namun sakit kepalanya masih tetap, harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Apalagi kalau disertai dengan tekanan darah tinggi. Itu harus diinformasikan kepada si ibu hamil. Kemudian heartburn, ya. Nah, di sini ada sensasi terbakar dan tidak nyaman di dada atau tenggorokan atau kedua-duanya, ya. Hal ini biasanya sering terjadi pada ibu hamil. Penyebabnya karena tadi ya pertambahan ukuran janin yang menekan lambung ibu sehingga asam lambung lebih mudah naik. Nah, ketika asam lambung naik ke kerongkongan, maka timbullah keluhan dada terasa panas dan terbakar. Inilah yang kita sering sebut dengan heartburn. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Jangan makan dan minum dalam waktu yang bersamaan. Karena kalau makan dan minum waktu yang bersamaan, dia cenderung ke atas lagi. Kemudian pada saat mau tidur, usahakan jangan makan. Nah, jadi kalaupun mau makan, itu 2 jam sebelum tidur. Makan dengan perlahan, jangan terburu-buru. Gunakan pakaian yang longgar dan kelola stres. Biasanya kalau kita tidak dapat mengelola stres, itu akan timbul tadi asam lambungnya meningkat. Contohnya nih, ibu-ibu kalau lagi mau ujian, gitu ya, langsung suka ada yang dia pengen muntah lah, gitu ya, nggak nafsu makan, perutnya begah, ada yang pipis terus, gitu kan. Nah, itu kan suatu respon dari stres, gitu ya. Kemudian hemoroid. Nah, ini hemoroid biasanya kita sering sebut dengan wasir. Ya, terjadi pada ibu hamil di trimester kedua dan ketiga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hemoroid. Yang pertama adalah konstipasi. Ya, tadi kan di awal bahwa ibu hamil itu mengalami konstipasi karena pengaruh hormon progesteron, sehingga ususnya menjadi lebih rileks dan tidak makanan itu lebih lama berada di usus, jadi kan dia tidak terdorong gitu ya. Kemudian progesteron tadi itu, atau yang ketiga penyebabnya karena vena hemoroid tertekan karena pembesaran uterus. Nah, vena hemoroidnya tertekan sehingga ya tadi menumpuk gitu ya alirannya di situ. Saat hamil, kadar progesteron tadi cenderung mengalami peningkatan. Nah, ini membuat pembuluh darah itu mudah bengkak. Ditambah lagi ukuran rahim yang semakin membesar, ini bisa menekan pembuluh darah balik di panggul. Nah, tekanan ini akan menghambat aliran darah dari anus dan membuat darah tertahan pada area tersebut. Nah, ini yang dapat menyebabkan timbulnya wasir. Bagaimana penanganannya? Konsumsi makanan tinggi serat, olahraga ringan, dan pastikan area sekitar dubur itu terjaga kebersihannya,
Jangan terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri. Kemudian coba untuk senam Kegel. Jangan menahan BAB terlalu lama. Ya. Masalah berikutnya yang sering dialami oleh ibu hamil adalah kram. Kram bisa terjadi pada daerah kaki dan bisa juga terjadi pada perut. Kalau pada kaki, biasanya timbul pada ibu hamil mulai kehamilan 24 minggu. Nah, kram ini dirasakan oleh ibu hamil sangat sakit, kadang masih terjadi pada saat persalinan, sehingga dapat mengganggu proses persalinan. Kalau pada perut biasanya dirasakan terutama saat bergerak. Nah, saat janin tumbuh, si rahim akan cenderung miring ke kanan atau ke kiri atau tanda Piskasek tadi ya. Ligamen yang menyokong sisi rahim ini bisa menjadi kencang atau mengalami kontraksi yang memungkinkan akan merasakan kram lebih sering di perut saat hamil. Nah, ini jadi penyebabnya. Nausea atau vomiting, mual muntah. Ini juga sering terjadi pada ibu hamil. Biasanya sering kita sebut dengan morning sickness. Tapi bukan hanya terjadi di pagi hari saja mual muntahnya, melainkan bisa timbul pada siang, malam, sore gitu ya. Nah, paling sering morning sickness atau mual muntah ini terjadi di awal-awal trimester pertama ya. Nah, mulai mereda pada pertengahan trimester kedua atau masih bisa sampai di akhir trimester kedua. Kalau kita mengalami mual muntah, gitu ya, ibu hamil mengalami mual muntah, anjurkan untuk istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, kemudian hindari makanan yang berlemak, hindari makanan atau bau yang dapat memicu rasa mual, sama banyak makan makanan yang mengandung protein. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi, bisa juga kita kasih minuman jahe gitu ya, aromaterapi itu juga boleh, atau relaksasi, yoga. Nah, itu juga bisa kita ajarkan kepada ibu hamil. Sering BAK. Nah, sering BAK itu merupakan suatu perubahan fisiologis di mana terjadi peningkatan sensitivitas kandung kemih. Dan pada tahap selanjutnya ini akibat kompresi pada kandung kemih karena bagian terendah janin itu sudah mulai masuk pintu atas panggul sehingga menekan kandung kemih ya. Nah, kapasitas kandung kemih berkurang karena tertekan sehingga frekuensi berkemih pun menjadi meningkat begitu. Isi sedikit dia udah pengen keluar, isi sedikit pengen keluar. Kemudian ada nosebleeds ya. Nosebleeds ini biasanya mimisan akan lebih sering terjadi saat usia kandungan memasuki trimester kedua. Nah, terjadi karena perubahan hormon selama masa kehamilan. Ini meningkatkan aliran darah selama masa kehamilan. Kemudian kadang juga mengalami sumbatan di hidung atau mimisan. Pada ini tergolong normal kalau dalam waktu 20 menit kita tekan di puncak hidung itu ya, di bagian atasnya itu dia berhenti mimisannya, maka dia termasuk dalam batas normal ya. Tapi kalau dia tidak berhenti, apalagi disertai dengan keluhan yang lain, maka harus segera dibawa ke dokter, harus diperiksa ke dokter. Kemudian penanganannya, nah, jangan panik intinya, jangan panik. Pilih posisi duduk yang nyaman, tekan cuping hidung kurang lebih 10-15 menit. Jika di dalam mulut terasa ada darah, jangan ditelan. Kalau nggak berhenti-berhenti juga mimisannya, maka segera bawa ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit. Selanjutnya ada perspiration in creatine atau sering kita sebut kelebihan
berkeringat atau sering berkeringat. Ya, saat hamil, hormon di dalam tubuh itu akan mengalami peningkatan. Nah, peningkatan hormon saat kehamilan ini yaitu estrogen dan progesteron itu dapat membuat metabolisme tubuh ibu hamil mengalami peningkatan. Nah, sekaligus memicu kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Ya, inilah yang membuat ibu hamil lebih sering berkeringat. Kemudian bagaimana penanganannya? Pilihlah pakaian yang dapat menyerap keringat, kemudian jaga agar ruangan tetap sejuk, mandi dengan air hangat, gitu ya, bisa. Kemudian segera lap keringat yang muncul dan cukupi kebutuhan cairan tubuh. Kemudian pika atau ngidam. Ini biasanya terjadi pada trimester pertama, ya. Tapi kadang juga sampai dengan trimester akhir. Nah, jika ini keinginan-keinginan ibu hamil yang harus dituruti, misalnya makan asam-asam, pedas-pedas gitu ya. Kalau nggak diturutin atau tidak dipenuhi, maka dia akan merasa sedih dan sangat kecewa. Nah, sebenarnya penyebab dari kidam itu berkaitan dengan persepsi ya. Jadi anggapan bahwa ibu hamil itu menginginkan sesuatu makanan untuk mengurangi rasa mual muntahnya. Jadi antara ibu hamil yang A, B, C itu pasti akan berbeda-beda keinginannya karena itu persepsi. Kemudian, kenapa sih kok dia senang makan asam? Kenapa dia senang makannya yang pedas gitu? Karena pada saat kehamilan, indera pengecat itu menjadi lebih tumpul atau kurang perasa, sehingga selalu mencari-cari makanan yang merangsang. Itu makanya kenapa sukanya yang asam, pedas gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya informasikan jika apa yang dia inginkan itu adalah hal-hal yang berbahaya, yang mengganggu kesehatan ibu dan janin. Contohnya kan ada tuh yang makan apa namanya eh, lumpur gitu kan ya, ada tuh tanah kering gitu, atau ada yang makan apa kopi gitu kan ya. Nah, itu tuh juga harus diinformasikan kalau hal-hal tersebut itu kurang pas gitu ya. Kalau dia tidak ada masalah selagi yang dia inginkan itu baik, bagus dan tidak memberikan dampak negatif ya nggak masalah gitu ya. Kemudian ada hipersalivasi. Nah, hipersalivasi ini adalah kondisi saat produksi air liur menjadi lebih banyak daripada keadaan biasa. Nah, penyebabnya karena tingginya kadar hormon progesteron dan estrogen di dalam tubuh selama kehamilan. Hal ini menyebabkan kelenjar ludah itu tersimulasi sehingga produksi air liurnya menjadi berlebihan. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga disebabkan karena pada saat kehamilan itu kan terjadi gangguan pencernaan hiperasiditas ya, di mana asam lambungnya naik ke kerongkongan selama kehamilan. Nah, keadaan inilah yang menyebabkan kelenjar ludahnya teriritasi. Kalau dia teriritasi, maka dia akan lebih banyak mengeluarkan air liur. Ya, tubuh juga akan cenderung menghasilkan lebih banyak air liur untuk melarutkan asam dan mengurangi rasa mual. Jadi kan kalau orang pengen mual itu kan air liurnya akan lebih banyak karena itu untuk melarutkan asam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jangan sampai
kita kekurangan cairan sehingga harus banyak minum air putih. Makanya kenapa pada ibu hamil dibutuhkan 2 sampai 3 liter air putih per hari. Sikat gigi beberapa kali dalam sehari ya, dengan menggunakan pasta gigi yang beraroma. Aroma mint ya, yang seger. Kemudian sesak. Nah, sesak napas seiring bertambahnya usia kehamilan ini karena uterus mengalami pembesaran hingga terjadi penekanan di daerah diafragma. Ya, sehingga diafragma ini akan mengalami elevasi kurang lebih 4 cm selama kehamilan. Selain itu juga karena adanya peningkatan hormon progesteron selama kehamilan yang menstimulasi pusat pernafasan di otak. Hal ini membuat ibu hamil bernafas lebih cepat dan lebih dalam. Kemudian posisi bayi dalam kandungan yang masih tinggi, hamil anak kembar, dan volume cairan ketuban yang terlalu banyak kadangkala juga menyebabkan keluhan sesak. Ya. Nah, harus diwaspadai jika sesaknya disebabkan karena penyakit penyerta, contohnya asma, pneumonia, emboli, paru gitu kan ya. Kemudian adanya tekanan darah tinggi ataupun anemia, maka ini bukan kewenangan kita. Segera bawa ke dokter konsultasi ataupun rujukan. Nah, disertai lagi juga dengan kalau ada nyeri bagian dada gitu ya, denyut nadinya cepat, jantungnya debar-debar, wajahnya tampak pucat, area sekitar bibir dan jemari terlihat membiru, batuk terus-menerus, bahkan batuknya berdarah dan disertai demam, sulit nafas gitu ya, rasa takut tidak mendapat oksigen yang cukup, pingsan. Nah, itu harus segera dibawa ke dokter. Kemudian perubahan warna kulit atau hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi dialami ibu hamil disebabkan karena perubahan hormon selama kehamilan, yaitu melanosit stimulating hormone. Itu mengalami peningkatan. Nah, bagaimana kita untuk menghindari supaya tidak terlalu hitam-hitam, maka yang langkah pertama adalah hindari paparan sinar matahari secara langsung. Hindari menggosok kulit secara berlebihan karena hitam itu memang tidak akan hilang gitu ya, walaupun digosok sama sabun gitu, itu tidak akan hilang. Nanti hilangnya setelah habis masa nifas. Begitu masa nifas selesai, nggak berapa lama kemudian biasanya dia akan hilang kembali. Secara bertahap dia akan kembali ke sebelum hamil, begitu. Kemudian dia perlu juga dukungan dari suami dan keluarga. Nah, jadi jangan dicemooh lah, kok diejek atau gimana, kok item-item sekarang gitu ya. Nah, itu juga kan tidak atas kehendak dia gitu, tetapi kan perubahan hormonal yang menyebabkan memang ini terjadi. Nah, diberi dukungan, diberi penguatan saja. Edema, ini biasanya terjadi pada ibu hamil di trimester kedua dan ketiga. Nah, ini karena terjadinya penumpukan mineral natrium yang sifatnya menarik air sehingga terjadilah penumpukan cairan di jaringan. Hal ini ditambah dengan penekanan pembuluh darah besar di perut sebelah kanan atau vena cava oleh rahim yang membesar, sehingga darah yang kembali ke jantung berkurang, kemudian yang menumpuk di tungkai bawah, maka terjadilah edema ya. Nah, kalau tidur, usahakan kakinya lebih tinggi. Nah, kalau pada saat dibawa istirahat, bawa tidur dengan kakinya lebih tinggi hilang, maka dia tidak
tidak mengarah ke patologis. Tapi kalau dia sudah disertai dengan protein urinnya tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, meskipun edema itu bukan merupakan suatu penanda dari tadi preeklamsi dan segala macam, tetapi juga dikatakan dia harus waspada karena sudah disertai dengan tekanan darah tinggi dan protein urinnya juga tinggi. Kemudian penyebab dari edema yang pertama karena pembesaran uterus pada ibu hamil. Ini mengakibatkan tekanan pada vena pelvic sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi tadi ya. Jadi untuk balik lagi ke arah jantung dia tidak semuanya yang balik tapi melainkan ada yang menumpuk di bagian tungkai. Kemudian biasanya itu terjadi pada waktu ibu hamil yang duduk terlalu lama ataupun berdiri terlalu lama. Jadi kan dia tertekan di bagian bawah sehingga tidak dialirkan lagi ke bagian atas. Kemudian tekanan pada vena cava inferior pada saat ibu hamil berbaring terlentang. Makanya kenapa ibu hamil itu dianjurkan untuk miring ke kiri. Kongesti sirkulasi pada ekstremitas bawah. Kemudian bisa juga disebabkan karena natrium meningkat. Ini pengaruh hormonal sehingga natrium meningkat sifatnya retensi cairan. Kemudian bisa juga karena menggunakan pakaian yang ketat ya. Misalnya pakai celana legging bagian atas saja pendek, leggingnya pendek, nah, tapi ketat jadi tidak bisa dialirkan lagi ke atas. Bagaimana cara mencegahnya? Hindari menggunakan pakaian yang ketat-ketat. Hindari makanan yang mengandung kadar garam tinggi. Jangan duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang lama. Kemudian makan makanan tinggi protein. Istirahatkan tungkai selama 20 menit berulang-ulang. Kemudian berbaring atau duduk dengan kaki ditinggikan. Hindari berbaring terlentang, pergunakan kaos kaki yang ketat. Hindari pergunakan kaos kaki yang ketat, Kemudian vaginal discharge ya, atau keputihan. Nah, pada saat hamil, leher rahim dan dinding vagina itu mengalami pelunakan. Sehingga tubuh secara otomatis mengirimkan lebih banyak aliran darah dan memproduksi lebih banyak cairan vagina atau lendir untuk melindungi bagian ini. Ya, jadi makanya kenapa dia basah, becek begitu ya, karena tadi mengirimkan lebih banyak aliran darah dan memproduksi lebih banyak cairan vagina. Nah, produksi lendir yang lebih banyak ini juga turut dipengaruhi karena tingginya hormon estrogen dalam ibu hamil. Ya, jadi tinggi hormon estrogen vaginanya menjadi lebih basah. Tapi kalau estrogennya mengalami penurunan bahkan tidak ada, maka vaginanya menjadi lebih kering. Makanya kenapa ibu-ibu yang premenopause itu yang estrogennya sudah berkurang, itu kan gak enak rasanya gitu kan ya. Dia kering, sering sakit pada saat berhubungan. Nah, itu karena faktor estrogennya. Bagaimana tadi cara mengatasinya? Sering-sering ganti celana dalam, ya. Kemudian usahakan bagian daerah kemaluan ini tidak lembab ataupun basah. Kalau habis cebok harus dibersihkan dan dikeringkan. Kalau menggunakan celana dalam, gunakan yang berbahan katun. Tidak diperkenankan memakai panty liner, apalagi yang panty yang mengandung parfum, gitu ya. Nah, kalau mau bawa celana dalam ganti. Kalau terpaksa harus pakai panty liner, jangan yang pakai parfum. Kemudian secara berkala harus ganti. Ya, sering ganti. Kalau udah lembab ganti, lembab ganti.
Hindari penggunaan pakaian atau pakaian dalam yang terlalu ketat. Selanjutnya ada varises. Nah, ini varises bisa terjadi pada kaki dan bisa juga terjadi pada area vulva. Biasanya ibu-ibu yang atau ibu hamil yang mengalami varises itu akan mengeluhkan ketidaknyamanan, ya, kakinya pegel gitu ya. Nah, faktor penyebabnya biasanya juga karena faktor keturunan. Keluarganya ada yang memang varises. Ada karena peningkatan hormon estrogen yang mengakibatkan jaringan elastik itu menjadi lebih rapuh. Nah, kemudian jumlah darah pada vena bagian bawah itu mengalami peningkatan. Bagaimana cara kita mencegahnya? Lakukan olahraga secara teratur, hindari duduk atau berdiri yang lama, pakai sepatu dengan telapak yang berisi bantalan, jangan sepatu yang tinggi ya, apalagi ibu hamil pakai sepatu tinggi, khawatirnya nanti terjatuh. Hindari pakaian yang ketat, baring dengan kaki ditinggikan, kemudian baring dengan kaki disandarkan di dinding. Nah, oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau uh, didiskusikan, boleh Ibu-Ibu. Nanti materinya saya berikan ke si pen ya. Ibu apa ada yang mau tanya? Bu Rosita boleh? Iya, Bu. Ibu saya Rosita. Ini aja deh, Bu ya. Tentang pasien saya ya, Bu ya, di klinik. Dia ngerasa bahwa dirinya tuh bermasalah gitu loh, Bu. Dia sekarang hamilnya 32 minggu. Dia ngerasa eh, mules-mules sedikit, dia jadi masalah. Sering WA gitu, Bu. Teh ini gini aman gak sih Teh? Gini ini nih aman gak sih Teh? Gitu. Ini begini gitu. Kadang-kadang kita kasih konselingnya itu sampai berkali-kali gitu. Tapi dia ngerasa kayaknya kurang puas gitu jawaban. Padahal sudah USG juga sama dokter. Kita arahin juga ke puskesmas. Tapi ngerasa belum puas gitu, Bu. Jawabannya itu kayak gimana, Bu? Jadi ngerasa dirinya sendiri tuh kayaknya ngerasa saya tuh hamil banyak masalahnya loh gitu. Padahal dia hamil baik-baik aja, semuanya tuh udah dicek, semuanya tuh bagus gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Hamil anak Kadang berapa, Bu? anak ketiga padahal Bu gitu. Anak ketiga terus sampai saya aja kewalahan gitu, bingung mau jawab apa kalau sananya dia di WA gitu ya. Kadang mungkin karena pendidikan yang rendah kali ya Bu ya, kita kasih begini-begini kayak kurang masuk, kasih begini-begini juga kurang masuk, dan lingkungannya pun kayak kurang mendukung gitu, ngerasa dia nggak diperhatikan dan sebagainya gitu Bu. Itu Oke. gimana Bu? Uh, Kalau kita lihat kayak begitu kan itu masalah kejiwaan ya Bu. Psikologisnya dia sebenarnya yang terganggu. Jadi tadi kan Ibu bilang bahwa keluarganya juga kurang mendukung, gitu kan ya. Mungkin suaminya juga nggak ngedukung gitu. Sehingga dia itu sebenarnya perlu teman curhat, perlu diperhatikan, sehingga eh, kalau kita bilang dia baik-baik saja, dia nggak nerima. Saya nggak baik-baik saja loh, gitu sebenarnya gitu. Jadi ibu coba ibu kasih kuesioner yang apa sih namanya untuk melihat masalah psikologisnya dia. Pakai yang SRQ 29 Bu. Nanti ibu boleh lihat
di itu, atau saya kirimkan juga ada SRQ 29. Ibu lihat nanti di situ kecemasannya dia, kekhawatirannya dia, apakah ada trauma gitu kan ya, ataukah ada masalah psikologisnya. Nah, nanti dari situ kita tahu, tanya nih latar belakangnya gimana, suaminya di rumah membantu nggak pada saat dia melakukan aktivitas rumah tangga, kemudian suaminya perhatian nggak, mengingatkan nggak pada saat dia butuh vitamin, kontrol, kemudian keluarganya mendukung dia nggak di rumah itu, apakah dia semuanya serba sendiri, mau minum vitamin sendiri, kontrol dia butuh nginget sendiri, ditambah lagi dengan ngurus anak dua sendiri, suami perlu dilayani, begitu ya. Nah, ini juga kan membuat beban sebenarnya sama dia. Makanya salah satu ininya dia itu adalah keluhan-keluhan yang dia rasakan gitu. Nah, ini ada gangguan somato apa namanya itu ya? Somatotropik gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu tuh bermasalah begitu. Ada yang seperti itu. Jadi ya begitu, sehingga eh, kita harus tahu dulu gangguan psikologisnya apakah dia bermasalah atau tidak, begitu Bu. Kalau ternyata di keluarganya tidak ada dukungan, perlu kita libatkan keluarga untuk datang, kita adakan temu wicara gitu. Biasanya sih ya dia butuh perhatian Bu, kayak begitu. Itu Bu Ros. Kalau sayanya kurang Hmm. sabar itu gimana ya, Bu? Kenapa? Kadang-kadang ya saya sebagai tenaga kesehatan gitu ya, Bu ya, sebagai Heeh, bidan. Kadang-kadang kalau ngadepin pasien kayak gitu saya juga kurang sabar gitu ya, Bu. Kadang kurang heeh, greget gitu. Gimana heeh. gitu. Kalau ada pasien dua aja kayak gitu saya udah pusing duluan deh. Rasanya tuh gimana gitu, Bu, gregetan gitu. Heeh, masa sih kayak gini ngeluh, barusan gini aja ngeluh gitu kan ya. Ya tadi Bu, ekspektasinya kita juga harus dikurangin dengan dia gitu kan. Mungkin karena pendidikannya dia juga rendah gitu ya. Gitu. Jadi ya dia nggak paham gitu bahwa kalau kondisinya dia saat ini itu bisa mempengaruhi janinnya. Dia yang merasa uring-uringan saat ini menghadapi kehamilannya itu juga mempengaruhi janinnya. Kemudian Ibu gali nggak, ini kehamilan itu dirasa apa namanya, diinginkan atau tidak sama dia? Diinginkan Bu, tapi dia ngerasa badannya ini eh apa namanya, badannya ini penuh dengan masalah gitu. Mules sedikit dia ngeluh. Pinggang sakit sedikit dia ngeluh. Iya nih teh katanya nggak bisa tidur gitu semalaman dia ngeluh. Padahal kita udah kasih tahu ini harusnya begini ya, ini begini. Tetap Ya, aja itu Bu berarti kayak dia ada gangguan kejiwaan itu Bu, iya, psikologisnya iya. ada Udah berkali permasalahan dia. Ya, udah berkali-kali tuh minta rujukan juga kan ya, minta rujukan juga udah berkali-kali tetap nggak dikasih sama bidannya karena secara secara fisiknya nggak kenapa-napa, memang ada gangguan kayaknya Bu. Udah saya coba untuk rujuk ya ke rumah sakit lewat UGD, tetap aja ditolak. Jadi dia ngerasa dirinya sendiri itu dia bermasalah gitu. Padahal menurut kita enggak. Memang kalau saya lihat sih dari kejiwaannya tuh ada masalah gitu. Iya, itu namanya gangguan somatoform. Dia merasakan apa namanya, keluhan, ada keluhan fisik, udah dinyatakan bahwa dia tidak ada kelainan, udah diperiksa berulang kali dia tidak ada masalah, tapi dia nggak mau ngedengerin gitu. Dia maunya ulang lagi dong, periksa, periksa lagi, periksa lagi. Nah, itu berarti coba Ibu lihat di pemeriksaannya yang SRQ tadi itu saya bilang SRQ 29. Jadi pemeriksaan tentang kejiwaan itu. Nah, itu kelihatannya sih dia ada pengaruh ke situ deh. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Bu, izin nanya Bu. Iya, silakan Bu. Iya, kalau misalnya kan tadi kalau untuk kasih pasiennya kan bisa pakai si SRQ yang tadi ya Bu. Tapi kalau misalnya ternyata memang penyebab utamanya adalah memang si keluarganya ini gitu. Nah, biasanya nih kejadiannya di apa ibu-ibu hamil yang tinggal sama mertua gitu, yang artinya mereka memang kayak nggak bisa berbuat banyak juga gitu, dan ya mereka kan karena tinggal di sana ya jadi akan terus
sentuhan kan, maksudnya sama orang-orang yang istilahnya tidak mendukung mereka itu kita baiknya gimana ya Bu ya? Ya, ada temu wicara tadi, Bu. Makanya kenapa kita ada 10T, salah satunya adalah temu wicara. Temu wicara ini kita libatkan tidak hanya ibu hamilnya yang kita edukasi, kita berdayakan, kita informasikan sesuatu hal tentang kehamilan, tetapi suami dan keluarga yang tinggal satu rumah pun itu ikut kita libatkan. Termasuk si mertua, kapan-kapan ajak ya mertuanya. Kemudian suaminya ajak ya untuk datang ngobrol. Itu kan terkait dengan itu sih sebenarnya dukungan. eh, Dukungan dari si suami ataupun dari si mertua begitu. Karena ibu hamil yang mengalami masalah kejiwaan cenderung melahirkan anak yang di usia dewasanya pun dengan masalah kejiwaan. Begitu. Kemudian bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anaknya juga di dalam kandungan. Jadi kan kalau hal tersebut kita informasikan, kita kasih tahu ke orang tua ataupun ke suami, pastilah dia nggak mau punya apa namanya eh, keturunan gitu ada masalah gitu kan ya, pastinya kan dia pengen yang sehat, sehingga kita informasikan bahwa dia butuh loh namanya dukungan dari si ibu, kemudian butuh loh dukungan dari suami gitu. Kamu ya itu, jadi kita harus ketemu sama si keluarga begitu Bu. Misalnya emang kalau yang saya pernah alamin di puskes tuh ya Mm-mm. bisa dikatakan misalnya memang keluarganya gitu Bu yang toksik tuh gitu, yang maksudnya si pasien tuh bahkan nggak pernah ditemenin sama suaminya, periksa Mm. hamil sama sekali nggak pernah, bahkan ke posyandu yang udah deket pun begitu. Nah terus kita pernah coba untuk kunjungan rumah pun apa isinya pendekatan ya sama pihak keluarganya, mereka malah balik nyalahin, ah emang dianya aja Bu hamilnya katanya manja, katanya apa-apa apa-apa ngeluh, apa-apa ngeluh gitu isinya, yang kita maksudnya melihat memang oh ya memang troublemakernya sebenarnya keluarganya nih gitu kan. Jadi kayak kita mau Betul. ngasih konseling apapun ke si hamil, ibu hamilnya kayak ya akan mental aja lagi gitu, orang dia nggak ada yang Kalau nggak dukung. ngajak dia ke kelas ibu hamil, ada kelas ibu hamil nggak Bu di puskesmas itu? Biasanya di posyandu Bu. Di posyandu ada kelas ibu hamil. Nah, Iya. iya, iya. Jadi kalau ada kelas ibu hamil bisa dilibatkan. Nanti kan ibu hamil itu curhat-curhat sama teman Bu. Yang satu ini dengan dia curhat itu justru akan ngeplong dia, ngeplong gitu. Tapi ya usahakan memang harus ketemu sama keluarga. Ya itu tadi paradigma dari keluarga suami yang punya istri sedang hamil itu emang harus kita rubah, Bu. Memang agak susah ya ngerubahnya kadangkala, apalagi anaknya keempat, anak ketiga itu kan udah biasa hamil gitu kan, ngapain sih manja banget minta diantar gitu kan. Kadangkala seperti itu suami ataupun keluarga. Nah, tapi itu harus dirubah. Ini anak hasil mereka berdua gitu kan ya. Toh yang harus tanggung jawab adalah mereka berdua. Seperti itu. Si ibu mertua ini cucu bakal cucu dia gitu kan. Kalau dia pengen cucunya sehat, berarti dia harus ngedukung ini si perempuan. Bukan hamil itu bukan hanya tugas dari si perempuan itu, beban dari si perempuan itu. Itu yang harus dirubah itu dari keluarga. Sebenarnya kita punya PR sih ke arah sana terutama untuk keluarga-keluarga yang menengah ke bawah, Bu. Kalau menengah ke atas biasanya sih dia lebih aware ya. Kalau kita lihat itu yang menengah ke atas, kemudian eh, pasangan-pasangan yang memang memang dia sudah pendidikannya memang sudah eh, bagus, itu dia akan selalu nemenin istrinya malahan, karena dia tahu pentingnya mental health-nya si ibu hamil itu. Iya Bu, kayaknya perlu ya Bu ya, maksudnya ada rujukan lebih lanjut ke psikiater tuh gitu ya Bu ya, karena memang ya betul yang tadi Ibu sampaikan tuh, paling ya di posyandu akhirnya mereka ya minimal nangis lah gitu buat agak Tapi keluarin ngeringanin. unek-unek. Oh, unek-unek tuh paling nggak bisa nangis, walaupun ya sebagai tetangga dan kita nakes juga nggak bisa bantu banyak ya, karena ya Bu namanya tinggal sama mertua mau gimana gitu. Tapi sebenarnya kayak kalau si hasil RSQ-nya itu kalau memang maksudnya menunjukkan gejala ke psikisnya,
bisa nggak sih Bu jadi acuan untuk ngerujuk dia ke psikiater gitu? Bisa. Kan gini kan keterpaduan dalam layanan antenatal care. Jadi kalau misalnya dia hasil SRQ 29-nya dia ternyata mengarah ke ada permasalahan kejiwaan, ya kita harus lakukan rujukan. Tapi di puskes nggak ada Bu pemeriksaan RSQ Bu. Maksudnya di puskesmas itu nggak ada rujukan untuk Ya ke situ. Belum ada ada. ya. Ya, tapi kalau Jadi SRQ itu kan sudah ada tuh kuesionernya. Jadi kalau udah ada yang ibu hamil yang khawatir yang berlebihan, ibu hamil yang dia diem aja, nggak mau diapa-apain, nggak kooperatif, berarti kan dia ada masalah nih. Jadi kita perlu tahu nih masalahnya apa nih, kejiwaannya apa nih. Nah itu sudah ada ininya apa namanya kuesionernya. Nah di dalam keterpaduan dalam antenatal care itu sendiri itu programnya ada juga dia untuk jiwanya si ibu hamil itu memang harus dijaga gitu. Karena mental ibu hamil yang tidak senang, tidak bahagia itu berdampak tidak hanya kepada ibu hamil sendiri, tapi kepada si janin, Bu. Jadi harus benar-benar kita lihat. Tuh. Ya, kalau kita sebagai bidan boleh nggak sih Bu kesel sama pasien? kesel sama pasien. Maksudnya Wajar, udah Bu. wajar Wajar. ya, Manusia Bu. kesel sama pasien. Tapi bagaimana kita mengcoping rasa kesal kita tadi, Bu. Jangan sampai kesel sama pasien itu membuat dampak negatif untuk diri kita sendiri. Begitu. Harus ada copingnya. Copingnya misalnya kita lagi kesel sama pasien, iya Bu sebentar ya gitu, atau suruh siapa dulu pegang ini gitu, atau sebentar ya Bu saya ke situ sebentar, minum dulu atau apa gitu, atau kita alihkan pembicaraan yang sudah debat kusir tadi, alihkan ke tempat yang lain. Jadi harus ada copingnya, karena kalau enggak sekarang kan jahat-jahat ya Bu ya netizen. Ada yang lagi duduk ngeliatin kalau kita kesel langsung di videoin, itu kan suka kadang terjadi gitu kan, dampaknya kan kita yang nggak baik gitu. Siap Bu, makasih ya Bu. Sama Ibu. Makasih Bu. Oke. Baik, Ibu-Ibu, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti materinya akan saya berikan ke Sipen, nanti sama apa namanya kuesionernya ya. Saya akan berikan juga kuesionernya kepada Sipen yang untuk SRQ. Ada juga SDQ. Kalau SDQ itu kejiwaan pada ibu hamil yang usianya kurang dari 18 tahun. Jadi kalau SRQ 29 itu 18 lebih ke atas, tapi kalau SDQ itu ada yang untuk usia 4 sampai 11 tahun itu untuk anak-anak, umur 11 sampai dengan 18 tahun, itu ya. Ibu Oke. mohon izin, apakah boleh nambah pertanyaan, Bu? Boleh silakan. Saya Dian Ratna. Kebanyakan di puskes kami kalau ANC terpadu itu sudah melakukan screening kesehatan jiwa dengan form SRQ ya, Bu. Ya Nah, yang itu kan biasanya dilakukan pada saat K1. Nah, di K1 itu kan di SRQ itu sendiri diterangkan bahwa jika ada minimal 8 dari keluhan di atas dikatakan ya, maka dia membutuhkan dukungan lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk ibu hamil yang trimester 1 itu kan rata-rata ini Bu, ada 8, 10 yang mengatakan ya. Karena kan di situ ada yang pertanyaan mengalami mudah lelah, sulit tidur, mudah takut, nggak nafsu makan, seperti itu kan Bu ya. Nah, sebaiknya untuk SRQ ini biar hasilnya akurat itu dan tidak bias dengan ketidaknyamanan pada saat hamil muda itu dilakukan di usia kehamilan berapa, Bu? Kehamilan trimester kedua atau trimester ketiga itu bisa Bu. Nah di sini sebelum kita melakukan SRQ itu kita abaikan, maksudnya bukan diabaikan ya, apa sih namanya, kita informasikan dulu mudah lelahnya Ibu rasakan setiap saatkah atau baru saat-saat sekarang saja? Seperti itu. Jadi kan mengisi itu kan atas apa namanya instruksi kita kayak arahan dulu gitu Bu.
Misalnya bisa saja dia merasakan mudah lelahnya karena efek ketidaknyamanan. Nah, itu kita informasikan lagi bahwa ini adalah ketidaknyamanan. Di pemantauan K1 tadi, pemantauan K1 itu masih kita observasi lagi. Kedepannya, apakah misalnya nih sama hasilnya dengan yang kemarin? Kalau dia berbeda, berarti kan itu karena penyebab ketidaknyamanan. Tapi kalau dia hasilnya sama, masih tetap juga, misalnya di trimester kedua kita ulang kembali, hasilnya tetap sama. Tetapi mual muntahnya dia sudah hilang, segala macamnya hilang, berarti dia penyebabnya karena keadaan kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan, atau ada masalah dengan kejiwaannya, seperti itu. Jadi kalau yang pertama, masih tadi kita rancu dengan ketidaknyamanan, ya nggak dilakukan pemeriksaan kejiwaannya, nggak apa-apa, seperti itu. Tapi di trimester kedua, itu perlu kalau dia sudah mengarah ke masalah tadi, kejiwaannya. Kalau di awal-awal kan kadangkala nggak butuh langsung semua orang pasien itu langsung kita kasih pemeriksaan SRQ, Bu. Enggak, Bu. Setiap orang itu nggak langsung dikasih SRQ, tapi tergantung dengan keluhannya dia. Misalnya dia khawatir terus gitu, kayak tadi kan kasusnya si ibu siapa tadi ya, saya lupa namanya. Dia nanya terus sudah diperiksa masih tetap lagi, dia bertanya lagi nih, kelihatannya ini ada masalah deh gitu. Nah, berarti kita langsung periksa itu. Tapi kalau dia nggak ada masalah, nggak perlu diperiksa juga nggak masalah, Bu. Begitu. Oke, baik Bu. Berarti harus diulang kembali ya. Misal 8 ini harus kita konfirmasi ya Bu ya. Gitu. Kalau dia memang ada masalah ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Bu, maaf Bu, mau menanggapi itu Bu yang pertanyaan yang barusan. Kan kalau saya kan sebenarnya memang belum pernah lihat ya si format SRQ-nya ini. Cuman tadi kan yang disampaikan kalau lebih dari 8 itu harus ada tindak lanjut ya. Nah, itu tindak lanjutnya sejauh mana Pak? Cuma konseling dari kita aja atau gimana? Dan eh, berapa kali pengulangan gitu atau berapa kali pertemuan sama kita sampai kita bisa merujuk si pasien bahwa memang dia butuh ke psikiater. Oke, gini Bu, kalau misalnya masih taraf awal kita konseling dia tidak ada perubahan, kita periksa lagi, terus dia masih tetap lakukan tadi apa namanya di puskesmas itu ada nggak ke arah kejiwaannya? Ada sih program jiwa dipegang sama dokter. Nah, itu boleh dikonsulkan ke dokter itu. Kalau ada Jadi masalah. yang memutuskan maksudnya memang butuh ke psikiater lebih lanjutnya nanti biar pemegang program jiwanya gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi di sini kan keterpaduannya kita ketemu ini langsung dibawa ke kejiwaan. Jadi bisa nanti, oh iya dia ternyata ada masalah. Kalau misalnya ternyata dia nggak ada masalah, udah lanjut aja dulu konsul sama kita, nanti bulan depan kita lihat lagi, pantau lagi. Kalau misalnya itu baru kita rujuk gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Oke, Ibu, sama kayak yang kayak di K1 itu kan ibu hamil wajib ketemu sama dokter ya. Tapi dokternya kan bukan dokter umum. Kalau di bukan dokter objin. Kalau bisa di puskesmas bisa dengan dokter umum karena terkait dengan screening gitu kan, sama aja dengan di situ. Di screening dia kejiwaannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Terima izin kasih, ya. Bu. Silakan, Bu.